Siapa yang tidak hadir hari ini? Sally. Izin sakit apa? Sakit. Yang keluar tadi siapa? Regina ya? Regina ya. Perhatian untuk kelas 11, harap tidak ramai di luar kelas, di luar kelas.
kalian tetap stay di dalam kelas dan sarapan sambil menunggu Mila yang datang. Jangan ada yang nongkrong di tangga maupun keluar kelas. Sekali lagi untuk kelas 11, silakan sarapan terlebih dahulu, ke toilet terlebih dahulu. Jangan ada yang ramai di luar kelas ataupun melakukan kegiatan yang lain di luar kelas seperti nongkrong. Ditunggu Milanya ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Mem melanjutkan materi memahami proses pengolahan simplisia dan metode identifikasinya, Mem mau review yang minggu lalu. Apa itu simplisia? Ada yang tahu? Simplisia apa simplisia? Coba Ratu, apa simplisia Ratu? Apa itu simplisia? Maka kita belajar simplisia. Ada tahu simplisia? Simplisia? Hah? Selain itu ada lagi? Analoginya apa? Tadi simplisia apa? Coba Ira. Ya, Ira, yang kencang. Simplisia adalah
proses pemurnian atau ekstraksi. Jenis-jenis simplisia ada tadi simplisia nabati, hewani, dan mineral. Contoh simplisia nabati ada daun, kulit kayu, akar, dan lain-lain yang ada di buku kalian. Kalau simplisia hewani tadi ada madu dan lemak bulu domba atau adens lain. Kalau simplisia mineral ada parafin cair, parafin padat, vaselin putih, dan vaselin kuning yang kalian ada di lab farmasi atau yang kalian praktek ada di resep. Sekarang masuk tentang macam-macam pengolahan simplisia dan metode identifikasinya. Pengolahan simplisia ada pengumpulan atau panen, penyortiran, pencucian, pemotongan, pengeringan, penggilingan, dan penyimpanan. Ada 7 pengolahan simplisia. Metodenya ada metode identifikasinya ada identifikasi organoleptik, identifikasi mikroskopis, atau uji reaksi warna atau kimia. Mbak, tadi pengolahan simplisia ada apa aja? Yang pertama pengeringan, panen. Yang kedua penyortiran. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa yuk? Pencucian. Yang keempat pemotongan. Yang kelima pengeringan. Keenam penggilingan. Ketujuh penyimpanan. Coba Ratu, sebutin Ratu. Pengumpulan, pengumpulan atau panen. Terus yang kedua Kedua apa? ada pengumpulan tiga pencucian, pengeringan, Terus pemotongan, sama kan ada 7. penyortir. Berarti pengumpulan, penyortir, pencucian, pemotongan, Terus penggilingan, sama pengeringan, satu lagi penyimpanan. Coba untuk metode identifikasinya ada apa aja? Mikroskopis, organoleptik, sama uji warna. Uji warna atau reaksi kimia. Itu adalah macam-macam pengolahan simplisia dan metode identifikasinya. Ya. Nah, nih pengumpulan atau panen. Pengumpulan atau panen bahan baku dari tanaman obat dilakukan dengan memperhatikan waktu panen dan faktor lingkungan yang mempengaruhi kualitas. Kan contohnya panen kunyit ya. Panen kunyit itu berusia sekitar 8 sampai 9 bulan, di mana daun-daun sudah mulai menguning dan layu. Berarti kalau sudah menguning dan layu itu bisa dipanen kuningnya. Faktor lingkungannya yang mempengaruhi kualitas ada iklim dan cuacanya. Iklim dan cuaca itu harus bagus dan cerah. Terus cahaya mataharinya dia itu tidak terlalu panas. Tanahnya harus subur dan bagus. Terus kualitas airnya bersih. Serangan hama dan penyakit. Ada yang tahu hama itu apa? Hama itu apa? Ayo.
2. Kunyit yang dipilih untuk diolah memiliki ukuran yang seragam tanpa tanda-tanda kerusakan atau penyakit, yang tidak layak diolah terlihat keriput, berwarna lebih gelap atau memiliki noda hitam. Nah, di sini setelah panen kalian penyokpiran atau memisahkan bagian-bagian kunyit yang cacat, rusak, kecil atau terkena hama, dipisahin. Dan dia harus seragam dan tidak ada penyakit atau kerusakan. Ini yang namanya penyokpiran. Ini contohnya atau gambarnya. Setelah penyortiran, yaitu kita ada namanya pencucian, di mana pencucian ini harus membersihkan bahan baku dari si kotoran kunyitnya atau kontaminan yang dapat mempengaruhi kualitas si usia. Proses pembersihan ini untuk menghilangkan si kotoran. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air bersih dan sikat untuk menggosok permukaan si kunyit. Jadi si kunyit ini kan masih ada nih kotor-kotor nih. Kalian bersihkan pakai sikat supaya bersih. Setelah pencucian, limbah kunyit tampak lebih bersih dengan kulit yang licin dan warna orange yang lebih jelas terlihat. Jadi tadi panen, habis panen kita sortir untuk memisahkan si kunyit yang cacat, rusak atau yang terkena si hama. Setelah penyortiran kita cuci dengan air bersih dan disikat supaya kunyitnya supaya lebih bersih dan kulitnya licin dan warna orange-nya lebih jelas terlihat. Sampai sini ada yang bertanya pencucian? Coba ini tadi apa ini panen kunyit. Ya. Waktu panennya berapa tadi? 8 sampai 9 bulan. Terus Renka, tadi penyortirannya itu apa ya Renka? Penyortiran atau misalkan apa? Misalkan yang kecil, cacat, terkena hama, sama Apa? Bagian apa yang terkena? Bagiannya cacat, terus kecil, terus lagi apa? Rusak. Rusak. Terus juga Kesha, coba Kesha, tadi pencucian apa Kesha? pencucian membersihkan kotoran dari bumbu pada terlihat bumbu. Ya, pencucian itu dengan menggunakan air bersih dan disikat untuk menggosok permukaan si kunyit. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Lanjut ya. Ini contohnya ya, contoh pencucian ya. Pencucian. Lanjut, setelah pencucian ada pemotongan, pengeringan dan si penggilingan. Pemotongannya ini yaitu contohnya memotong bahan baku menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memudahkan proses pengeringan. Kemarin kita sudah praktek ya yang kalian memotong yang jahe, terus kucur ya, lengkuas. Ini cara pemotongannya di bagian yang lebih kecil untuk memudahkan proses pengeringan. Ini contohnya si pemotongan. Terus yang kelima ada pengeringan. Pengeringan ini proses untuk penghilangan air dari bahan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan enzim yang dapat merusak kandungan zat aktif. Metode pengeringan dapat berupa pengeringan udara, pengeringan matahari dan oven. Kalau pengeringan matahari
dijajarin atau dilepaskan di wadah tepat di bawah sinar matahari. Ada lagi yang untuk oven, mesin dengan menggunakan oven. Dua ya. Nah, penggilingan nih. Penggilingan ini untuk menggiling simplicia yang telah kering menjadi serbuk untuk memudahkan penggunaannya dalam pembuatan obat. Setelah si kunyitnya kering, kita digiling. Ini contoh penggilingan yang untuk di pabrik. Kalau di sini kita nggak ada penggilingan seperti ini, kita pakai blender bisa ya, pakai blender. Ini contohnya untuk penggilingan, untuk menjadi serbuk simplicia. Kita bisa membuat dari si jamurnya. Ini ada pemotongan, pengeringan dan si penggilingan. Nah, terakhir ada si penyimpanan. Suhu penyimpanan ini ada 3 bagian. Ada suhu penyimpanan, kelembapan penyimpanan, dan tempat penyimpanan. Suhu penyimpanan itu ada dua bagian, ada kunyit segar dan kunyit kering. Kunyit segar ini simpan pada suhu dingin antara 10 derajat sampai 15 derajat Celcius untuk menjaga kesegaran rimpang kunyit. Hindari suhu di bawah 10 derajat Celcius karena akan dapat menyebabkan kerusakan dinding atau dinding urin yang membuat rimpang menjadi lembek dan berjamur. Jadi suhunya itu suhu pendinginnya 10 sampai 15 derajat Celcius. Kalau untuk kunyit kering itu yang sudah dikeringkan, suhunya penyimpanan idealnya antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Pastikan suhu tidak terlalu tinggi untuk menghindari degradasi komponen aktif dalam si kunyit. Degradasi atau apa degradasi? Degradasi. Apa Bil? Degradasi. Panas ya? Terus ada kelembapan penyimpanan. Kelembapan penyimpanan ini itu relatif ya. Itu dijaga sekitar sampai 80 sampai 90%. Kelembapan yang terlalu rendah dapat menyebabkan si kunyitnya mengering atau menyusut. Terus sedangkan kelembapan yang terlalu tinggi bisa memicu pertumbuhan si jamur ya. Jadi kalau di atas 80 sampai 90% itu si kunyitnya akan mengering dan menyusut atau jamuran ya. Terus kalau untuk kunyit kering itu sebaiknya disimpan pada kelembapan relatif di bawah 60%. Kelembapan ini yang lebih tinggi dari itu dapat menyebabkan rimpang menyerap si airnya sehingga memicu pertumbuhan jamur dan penurunan kualitas. Terus juga ada tempat penyimpanan. Nah, ini tempat penyimpanan itu ada di ruang penyimpanan yang berventilasi baik dengan kelembapan dan suhu yang stabil, bisa juga disimpan di dalam wadah tertutup rapat untuk menjaga kelembapan, tetapi pastikan ada sedikit sirkulasi udara untuk menghindari pembusukan. Contohnya itu wadah kaca penutup karet. Ada yang tahu wadah kaca penutup karet? Ada tahu nggak? Kayak itu loh, jamu. Jamu itu botol jamu kayak gitu. Itu wadah kaca penutup karet. Kalau untuk kunyit keringnya itu simpan dalam wadah kedap udara atau kantong plastik yang bersegel untuk mencegah masuknya kelembapan. Letakkan di tempat yang sejuk, kering dan jauh dari sinar matahari langsung. Contohnya kantong vakum. Tahu kantong vakum? Tahu nggak kantong vakum? Vakum. Kantongnya kayak
Jadi kan Setelah dipotong terus di perintah itu dihalusin gitu supaya supaya gampang digunakan. terus penggilingan. Terus penggilingannya Sebenarnya pakai beda. ya betul, kalau di pabrik ada mesin Ada alasnya. ya. Albion, coba suhu penyimpanan albion tadi untuk kunyit segar berapa albion? 10 sampai 15 derajat Celcius. Suhu di suhu apa? Suhu apa Bion? 10 derajat sampai 15 derajat Celcius itu suhu apa Bion? Suhu di dingin. Kalau Adisha untuk kunyit kering suhunya berapa Adisha? 25 sampai 30. 25 sampai 30 derajat Celcius. Saskira. Tadi udah kamu ya? Rizka coba kelengkapan penyimpanannya tadi berapa kelengkapan penyimpanannya untuk si kunyit segarnya? Berapa? 80% sampai 90% untuk si kunyit segar. Vina mana Vina? Oke, Vina untuk tempat penyimpanan si kunyit segarnya. Contohnya simpan di mana? Penyimpanan untuk kunyit segarnya, contohnya wadahnya? Wadah. Ya wadah tertutup botol kaca tutup karet. Itu untuk kunyit segar. Nah, sekali lagi untuk kunyit segar penyimpanannya berapa? Antara berapa? 10 sampai 15 derajat Celcius. Suhu dingin untuk si kunyit segarnya. Kalau kunyit keringnya 25 sampai 30 derajat Celcius. Kalau kelengkapan penyimpanannya segarnya 80 sampai 90%. Kalau kunyit keringnya relatif di bawah 60%. Penyimpanannya kalau kunyit segar itu wadah kaca penutup karet. Kalau kunyit kering atau sampai penyimpanan ada yang bertanyakan? Paham? Ya. Nah, ini kita masuk ke metode identifikasinya. Metode identifikasi itu tadi ada yang pertama identifikasi organoseptik, di mana dia menggunakan indera penglihatan, penciuman, perabaan, pengecapan untuk mengenali si fisisiannya. Contohnya yaitu warna, bau, rasa, dan
rata saat dipotong atau dikupas. Teksturnya menjadi sedikit berserat. Ini untuk metode organoleptik. Ini contohnya kakak kelas kalian waktu ujian. Dilihat, terus diraba, dicium. Kayak waktu yang kalian pertama masuk yang kalian cium simplicia yang si rizoma itu ya. Itu contohnya si metode identifikasi organoleptik. Nanti juga kalian akan praktek untuk mengenali simplicianya. Ini contohnya metode organoleptik. Terus yang kedua ada identifikasi mikroskopis, di mana menggunakan mikroskop untuk mengamati struktur sel dan jaringan simplicia. Teknik ini menggunakan untuk melihat karakteristik mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Ini ada ciri-cirinya, yaitu pertama sel kulit atau epidermisnya. Ciri-cirinya si dinding selnya tipis dan rapat. Bentuk selnya biasanya berbentuk segi empat atau poligonal. Strukturnya tidak memiliki kloroplas, lebih sering terlihat sebagai lapisan luar yang melindungi bagian dalam. Yang kedua ada sel parenchyma, yaitu ciri-cirinya tipis dan belut. Selnya besar dan seringkali berbentuk poligonal atau berbentuk poligonal. Strukturnya mengandung vakuola besar dan sering berisi amilum atau pati. Terus ketiga ada ductus getah. Ductus getah ini ciri-cirinya bentuknya saluran kecil atau ruangan di dalam jaringan. Isinya berisi getah atau ekskretasi kanal. Strukturnya dapat terlihat sebagai ruang kosong dalam protein. Terus yang terakhir ada serat. Ciri-cirinya bentuknya ada panjang dan ramping. Dinding sel berbadan kuat, mendukung dan memberikan kekuatan untuk substrat. Dan tahu mikroskop bentuknya seperti apa? Iya. Udah pernah lihat mikroskop? Pernah kan? Iya. Nah nanti si simplicia selanjutnya ini diambil bagian dikit, kita lihat simplicia selanjutnya, terus ditambah nanti bagian cairan cairan. Nah ini bentuk dari si dalam ini mikroskopnya, unitnya. Ini ada 3 bagian ya. Ini adalah identifikasi si mikroskopis. Nah, yang terakhir ada uji reaksi warna atau kimia, di mana di sini ada 3. Yaitu pertama ada pengertian uji reaksi warna si kunyitnya, yang kedua komponen utama kunyit, yang ketiga jenis-jenis uji reaksi warna pada tanaman kunyit atau kunyitnya. Yang pertama ada pengertian uji reaksi warna kunyitnya, yaitu uji reaksi di mana warna adalah teknik analisis sederhana yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan senyawanya, di mana tertentu yang berdasarkan perubahan warna yang terjadi saat si senyawa tersebut bereaksi dengan reaksi kimia. Dalam konteks tanaman kunyit, uji reaksi warna sering digunakan untuk mendeteksi senyawa aktif utama seperti si kurkumin. Jadi kunyit itu namanya si kurkumin yang memiliki berbagai manfaat kesehatan. Contohnya apa? Bermanfaat kesehatan yang si tanaman kunyit. Contoh enggak? Yang keras apa? Ya, manfaat dari kunyitnya apa? Terus
memiliki sifat anti-mikroba dan antioksidan. Nah, jenis-jenis uji ini ada nanti ujinya, reaksinya itu melalui uji boraks untuk sikokumin, uji fluoresensi dengan amonia atau NH4OH, terus uji ferriklorida atau FeCl3, yang terakhir ada uji dengan asam klorida atau HCl. Ini adalah 3 uji reaksi warna untuk kunyit. Nah, kesimpulannya itu proses pengolahan dan metode identifikasi spesies sangat penting dalam memastikan kualitas dan efektivitas bahan obat. Identifikasi yang tepat membantu dalam memastikan keaslian dan kandungan aktif dalam simpulisida. Ini dari kesimpulan dari pengolahan dan metode identifikasi simpulisida atau tanaman. Aruni, mana Aruni? Nah, Aruni tadi apa kesimpulannya Aruni dari ini pengolahan simpulisida dan metode identifikasinya? Kesimpulannya apa ini kesimpulan? Aruni kesimpulan dari tadi. Pak, kesimpulannya semuanya. Proses pengolahan dan metode identifikasi spesies sangat penting untuk memastikan kandungan dan efektivitas bahan obat. Terus Identifikasi yang tepat membantu dalam memastikan keaslian dan kandungan aktif dalam simpulisida. kesimpulan dari pengolahan dan metode identifikasi simpulisida. Ini membagiin kelompok ya. Berarti tidak ada berapa orang? 3 ya? 3 ya? 14 ya? Ini bagi 3 kelompok ya, jadi 6-6 ya. Mau ngapain emang? Kita dulu. Kalian membuat PPT. Ini sebenarnya.
tidak ada tanda-tanda kerusakan atau pengiriman. Sini kalian satu-satu ya, dari seramik, penyortiran, pencucian, terus apa lagi? Pemotongan, penggilingan, dan penyimpanan. Kalian membuat PowerPoint. Kalian belajar satu-satu, dan sini metodenya ada apa aja tadi? Mikroskopis itu tadi kalian prosedurnya, hasil pengamatannya seperti apa. Dari sekunyinya tadi prosedurnya itu mengambil beberapa limpang kunyit untuk limpang kunyit yang segar dan kering untuk diuji. Itu prosedur dari si mikroskopi untuk tanaman kunyit. Hasil pengamatannya limpang berwarna orange terang di dalam dan coklat di luar. Aromanya khas kunyit yaitu tajam dan tercium yang kuat. Itu mikroskopis, makroskopis, mikroskopis, dan organoleptis, dan si kimia. Nanti kesimpulannya kalian di bawah ya. Kesimpulannya terakhir kalian. Iya, kayak tabel gitu di PowerPoint. Ditanyain nggak sama yang ini? Ada yang tanyain nggak sebelum nanti mengambil HP?
Iya.
Dapur. Sarung tangan. Polisi apa? Kemudian kan dari tangannya. Terus hasil pengamatannya apa? Potongan tidak ada bantuan pengeringan. Tadi yang itu apa tadi yang identifikasi yang tadi Makro, terus mikro, terus organoleptik. apaan sih Di media. itu tahu nggak kata ratu berapa 30-an lebih Sih, penggilingan siapa Ini ya. penggilingan penggilingan penyimpanan tinggal lagi aja. siapa jadi yang keras siapa Kemarin yang diajarin sama Pak Fuzil di mana? organolet Tes kamu ya. kimia siapa Ini kalau mau kayak lebih yang lengkap kan dari ChatGPT atau yang ini? Oke. usah dibikin tabel tuh ya Mem, usah dibikin tabel kan apa Mem? Nggak apa-apa. Tuh nggak apa-apa. Yang penting nanti ada ininya apa deskripsi kitanya, alat dan bahan yang digunakan sama hasil pengamatannya. Oke. Berarti juga tabel juga. Sebenarnya membuat tabel dibilang Tadi kegiatan sama sama makro. Ini mau kasih dulu ya. perancangan Bisa ganti udah kelihatan. Oh iya, kayak rasanya, warna, yang gitu-gitu. Cara pemotongan. Gimana sih tadi cara pemotongan? Terus bahasanya gimana? Ya, Tapi ada salah dan benar ya Pak. ini hasil pengamatan. Ya itu dia. Yang dari apa tadi? Tanaman jahe. Betul. Kalau Dia nyuci men. Nggak tahu ini betul. Bagian apa dia? kan dipotong ya Mem, kan dipotong. Terus potongannya itu nanti kulitnya dikering juga ya. Habis itu baru pengiring pengeringan, penggilingan, penyimpanan, pemotongannya itu dicuci bersih. Oh iya dicuci bersih dulu ya.
itunya kan apa namanya, cari kayak deskripsi lebih atau